Ah, untuk sekarang Kita bisa lihat ada gelang emas. HP. Sekarang kalau kita menolak Rohingya seolah-olah kita Benar. benci umat Islam. Aceh kesal dan usir pengungsi Rohingya karena mandi dan BAB ditambak ikan. Oke, halo guys, kembali lagi di channel FKR Project yang selalu memberi kalian konten-konten yang menarik dan aktual tentang kasus-kasus yang lagi viral maupun sedang trending di sosial media. Oke, jadi kali ini kita bakal ngebahas Rohingya lagi. Wow, gak berhenti-berhenti ya. Mungkin kasus ini akan berhenti ketika Rohingya sudah pulang gitu ya ke negaranya. Oke, kita bakal ngebedah bahwasanya orang Rohingya itu kaya-kaya, teman-teman. Di sini ada beberapa bukti dan kita juga akan ngelihat pendapat dari orang Rohingya. Kenapa mereka tinggal di Indonesia? Dan ada lagi kepala UNHCR akhirnya muncul ya. Gak apa-apa sih, walaupun hanya perwakilan, tapi kan dia kepalanya. Kita bakal ngelihat sosok wajahnya ya. Dan kita juga bakal dengerin tanggapan dari Deddy Corbuzier dan Desmita. Ya, banyak banget ya tentang yang kita bahas dan ada lagi momen yang lucu cuy. Tapi nanti kalau kalian pengen denger, simak aja videonya ya. Oke, buat temen-temen yang baru mampir ke channel ini, kalian bantu dulu dengan klik tombol subscribe-nya. Yang udah klik tombol subscribe, jangan lupa juga untuk like, comment, share, dan aktifin tombol lonceng ya, agar kalian tahu saat aku upload video. Dan buat temen-temen nih yang mau mensupport channel ini ataupun mendukung channel ini, kalian bisa klik aja super thanks yang ada di bawah. Dan kalian bisa bebas berkomentar di akhir video. Komentar dari super thanks kalian akan gue bacain. Gue usah berlama-lama, kita langsung aja mulai ke videonya. Let's go. Oke, kita coba lihat ya video yang pertama. Video yang pertama kita lihat dulu kekayaan mereka tuh kayak gimana. Oke, puluhan HP serta identitas ditemukan saat pemeriksaan tas pengungsi Rohingya di PD. Apa itu PD? Oke, kita coba dengerin dulu. Di video kali ya, PD itu. Oke. Nah, ini ya. Tugasnya ya. Ada HP, ada uang, obat-obatan. Apa itu kotak isolasi itu? Bawa skincare. Oke. Di sini sih nggak terlalu kelihatan banget ya. Nah, gua nemuin video yang kedua ya, next. Di video ini kita udah bisa lihat ya awal-awalnya. Cekidat, kita let's go nonton dulu. Warga tolak Rohingya, polisi sita HP pengungsi. HP-nya Android semua ya. Oh, ini surat menyurat UNHCR ya. Nah, ini nih. Jadi orang Rohingya itu sebenarnya kaya-kaya, teman-teman. Oke lah, punya HP kan itu suatu hal yang wajib, tapi ini HP-nya Android ya. Katanya perang di Myanmar. Tapi HP-nya udah bagus-bagus Android ya. Bahkan lebih bagus HP dia nih daripada HP gue ya. Oke, kita coba lihat dulu komentarnya. Check it out. Ada pengkhianat negara yang terima uang dari bisnis Rohingya. Semoga tidak tenang hidupnya dan hidup keluarganya serta semua keturunan dunia akhirat ya. Memang sih nggak dipungkir ya. Orang-orang Rohingya itu datang karena mereka juga bayar kok ke Indonesia, mereka bayar ya, melewat orang dalam ya, memanfaatkan kebaikan orang-orang Indonesia gitu. Akhirnya dijadilah kasus perdagangan orang buat tinggal di Indonesia. Next, di sini kita bisa lihat, widih, dia anak orang kaya katanya. Nah, kita bisa lihat ada gelang emas, tapi gue nggak tahu ini emas asli atau bukan. Coba kita baca dulu tulisannya apa. Australia memperketat pengawasan, bahkan masuk ke perairannya saja tidak boleh. Sedangkan di Indonesia mereka masuk dengan sangat mudah, bahkan dijamu dengan baik. Mereka dibuatkan rumah di salah satu pulau Bangladesh dan harus bekerja di sana. Tapi mereka lebih memilih ke Indonesia karena di sini mereka tidak perlu bekerja. Nasi bisa datang sendiri, rumah disediakan. Yuk bisa, yuk segera angkat saudara kita Rohingya jadi PNS. Angkat Rohingya jadi PNS. Ada-ada aja ya. Tapi ini ya, ini dicurigai katanya ini gelang emas, tapi ya nggak tahu bisa jadi emas beneran atau enggak.
Ya. Ya kalau misalnya dia dari Myanmar ya, asli Myanmar, harusnya sih nggak bisa megang gelang emas. Apalagi di sana perang ya. Ada emas dikit ya pasti dirampas dong ya. Nah ini next kita langsung aja ke diskusi tentang Gus Miftah. Kalau yuk gak usah tanya soal Rohingya, Iya. tapi gua mau komentar. Oke. Jadi begini, kalau saya begini, Bagi saya kalau sekarang dikatakan bahwa ada kemungkinan besar yang datang eksodus ke Indonesia itu sudah ada perdagangan manusia internasional. Iya, katanya gitu. Faktanya kan begitu. udah ketangkep Maka juga ya. dikatakan itu jadi ilegal kan. Beda dengan awal dulu Rohingya. Ingatlah loh, ketika kita berbicara soal front pembela Islam, saya mengatakan yang benar front pembela Muslim, karena orang Muslim harus dibela. Contohnya di Rohingya, itu kita bahas di podcast kita sekian tahun yang lalu. Iya benar. Bener kan? Benar. Awal-awalnya aku masih setuju lah. Tapi ketika ini menjadi perdagangan manusia internasional, saya bilang begini, menolak Rohingya bukan berarti benci sesama juga umat ya? Islam. Nanti dulu. Tapi kan mereka manusia. Asumsinya selama sekarang, kalau kita menolak Rohingya seolah-olah kita Benar. benci umat Islam. Betul. Ini pemerintah ini jadi bingung loh. Maka saya katakan, menolak Rohingya bukan berarti benci sesama umat Islam. Satu. Kemudian, menolak tamu dengan alasan yang jelas dan menghindari madarat itu dapat diperbolehkan. Kita bisa baca dalam surat Al-Ahzab ayat 53, ada dasarnya. Dan kita tidak memperlakukan buruk ya. Dan kita tidak memperlakukan buruk loh. Iya. Tapi kita menolak tamu dengan alasan yang jelas dan menghindari madarat itu boleh. Ya, karena efeknya lebih buruk lagi ketika Efeknya lebih diterima gitu ya. Kita bisa baca Al-Ahzab ayat 53. Ayat tersebut menggambarkan bahwa apabila tamu yang datang tidak menerapkan adab, menghormati dan memuliakan pemilik rumah, maka sepemilik rumah memiliki hak untuk menolak kehadiran tamu. Ini pendapatnya beda loh dengan Ustadz Dery ya. Ustadz Dery, wow, secara logika oke, gue setuju. Di sisi lain gue setuju dengan perkataan Ustadz Dery. Gak ada salahnya ke Ustadz Dery juga ya. Tapi di sisi lain gue lebih setuju pernyataan dari Gus Miftah gitu. Karena apa ya, kita udah menjamu nih orang Rohingya. Kita kan mikir sesama muslim ya harusnya kagak ada masalah lah kita ngebantu sesama umat muslim. Cuma kan kita bisa lihat efeknya. Menerima orang Rohingya itu dari tahun 2015 ya. Nah itu tuh udah adabnya tuh udah gak enak ya. Terus akhirnya kita juga bisa belajar dari Malaysia. Orang Rohingya di Malaysia, lihat adabnya sekarang berantakan, yang dimana akhirnya dia menuntut hak-hak dia buat meminta tanah Malaysia buat dijadiin hak milik orang Rohingya, karena orang Rohingya udah menyumbang lah ya tentang ekonomi Malaysia. Dipungkirin lagi ketika orang Rohingya ini bakal minta haknya di kemudian hari ya. Tinggal tunggu bom waktu ya. Namanya manusia guys ya. Manusia itu punya pemikiran gitu ya. Beda dengan hewan. Oke, next. Sekarang begini, kalau umat Islam, Ya, kita umat Islam bela dibela. dong. Tapi kadang-kadang cerminannya juga nggak menggambarkan umat Islam ya bro. Ya sebenarnya Apakah yang punya adab itu hanya tuan rumah? Tamu juga harus punya adab iya, dong. kalau gitu ngomong begitu umat Islam yang tidak beradab juga banyak, ada juga yang Iya, begitu. gitu loh. Ini manusianya loh ya, ini manusianya loh, bukan muslim, bukan Islamnya loh ya. Jadi memang ada hadis yang bunyinya, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamunya. Iya. Tapi tamu Tapi juga harus tamunya punya kayak adab, kayak apa gitu loh. Iya, tamunya kayak apa? Jadi kalau awal-awal dulu saya dukung Ya, kita dulu ngupen dukung Rohingya sih. itu. Tapi kalau sampai kejadian di Malaysia harus memiliki hak tanah, kemudian minta ini, minta itu, minta ini, setelah dikit mereka merenggut. Ini bukan akhlak seorang muslim. Betul. Ya betul. Nah, jadi yang terakhir-terakhir ini yang diduga permainan eksodus karena penjualan mafia internasional, bagi saya harus kita lawan. Itu harus dilawan. Harus dilawan. Karena ini bagaimanapun menyengsarakan, merugikan kita dan merugikan Rohingya itu sendiri. Dan masuk pada saat Nanti jangan-jangan diorganisir supaya itu nyoblos. panjang lebar kan kalau kayak begitu. Sementara kita lihat kesejahteraan rakyat kita juga Ya belum. benar sih. Benar. Rakyat kita yang belum bisa makan Banyak masih banget. banyak bro. Benar. Mereka makan seperti itu masih banyak yang protes. Ini dan katanya sebagainya. makanan dibuang-buang. Dibuang-buang, dikasih uang jatah, dikasih tempat layak, tempat tinggal yang layak, itu aja masih salah. Sementara orang Banyak kita masih banget. banyak. Lah ini memang solusinya harus hati-hati sih. Ya, tapi Gua kan, tadi ngomong seperti itu aja bisa dibully. tapi kan dulu pada saat itu ya waktu Pak Jokowi sempat dikata-katain gara-gara nggak nolong. Sekarang Nolong, terbukti, salah. sekarang mau salah. Siapa tuh? Maka saya pikir beginilah ya.
perlu dibedakan antara Islam dan Muslim. Gokil. Gitu loh. Islam tuh nggak ada yang salah. Benar. Semuanya perfect. Umatnya bisa ya salah ya. Umatnya bisa salah. Oke. Kan kita juga Muslim. Ya, Apakah kita nggak bisa salah? Ya. Satu-satunya Islam yang nggak umat Islam yang nggak salah itu ya nabinya. Ya. Makanya nabinya maksum. Maksum itu artinya terlepas dari perbuatan dosa. Pasti surga, nggak mungkin neraka, nggak mungkin berbuat dosa. Gus ingat gak Gus waktu almarhum Syekh Ali Jabir datang sama Gus Miftah. Ingat gak dia ngomong sama gue di depan lu tuh ada lu. Dia ngomong sama gue gini, Dad, lu tuh belajar Islam dari Islamnya. Bukan dari orang Bukan Islam. dari orang Islamnya. Dia ngomong Karena gitu. orang Islamnya bisa salah. Iya kan? Karena orang Islam ngomong Islam, tafsirannya ya sesuai dengan kepentingannya. Iya benar. Dan kepentingannya. Jadi itu ya bro ya. Hati-hatilah. Lu sendiri juga hati-hati. Ya, saya nyari guru benar tapi kan. Ya bisa jadi salah. Ya kalau menurut gue Gus Miftah ini lebih ke logis aja ya dia. Ngelihat jejak story, ngelihat orang-orang yang udah nerima Rohingya. Mungkin Malaysia dulunya kayak kita gitu ya. Kasian tapi sekarang akhirnya jadi bumerang buat Malaysia. Dan ini Malaysia udah menutup orang Rohingya ya. Itu kalau nggak salah info yang gue dapat itu dari zaman Covid teman-teman. Zaman Covid Malaysia itu udah nggak mau nerima orang Rohingya lagi ya. Karena emang sudah terlalu banyak orang Rohingya diterima di Malaysia. Orang Rohingya suka ke Malaysia karena ekonomi Malaysia itu sangat bagus ya dulu ya. Di tahun 2017 ya kita tahu lah ekonomi kita Indonesia lagi hancur-hancurnya gitu sekarang. Begitu Malaysia nutup, akhirnya orang Rohingya fokus ke Indonesia semua. Dan didorong oleh mafia yang bisa memasukkan orang-orang tersebut entah kenapa gitu ya. Sehingga TNI tidak berkutik ya. Next. Oke, ini ada ANN Maiman, Kepala Perwakilan UNHCR Indonesia. Kita bisa baca tuh di situ ya. Akhirnya muncul juga nih ya, nggak apa-apa nih, walaupun cuma perwakilan. Ya yang pasti dia yang punya inti penting ya, karena kan kepala perwakilan. Berarti ada kepala yang belum muncul nih ya, ketuanya. Nggak apa-apa lah, kita masih perwakilannya. Kita dengerin pendapatnya seperti apa tentang Rohingya yang rame di Indonesia ini Bu ya. Coba jelasin Bu. You know, currently, as I said, you have nearly 700 people that are under the sky. We need to first find a place where they can settle, and then the next steps will be discussed. But can we first secure them? Otherwise, you know, you're going to lose some of them. These kids, you have many kids there. They haven't eaten anything for 8 hours. Yeah. Because we are searching. So let us try and settle them for a bit of time and then take next step. Thank you. Yeah, okay. Wow. Oh. Ini yang dari ini yang di kantor gubernur ya. Oke, jadi ini orang-orang Rohingya yang dipindahin ke kantor gubernur Aceh. Karena kantor gubernur Aceh ini kagak ngasih kejelasan gitu gimana orang-orang Rohingya ini yang cuma menetap di situ aja. Akhirnya warga Aceh kesel nih, bawa ke kantor gubernur. Muncullah akhirnya kepala perwakilan yang dibilang, kasihanlah mereka 8 jam belum makan. Kenapa belum makan? Tinggal kamu kasih makan kan boleh ya dari pihak UNHCR ini. Oke, cobalah masuk ke komen aja. Berjuanglah wahai Rohingya untuk anak cucumu seperti nenek moyang kami yang berjuang dulu. Lihatlah Palestina lebih parahan lagi. Iya ya, ngomongin Palestina nih. Kenapa orang Rohingya itu nggak berjuang mati-matian buat ngebelain negaranya gitu? Yang di Myanmar, kenapa kok malah kabur? Oh mungkin takut kali ya. Beda banget ya sama Palestina. Bercanda ya. Siapa suruh masuk Indonesia, Wak? Kalau mau ambil saja, balik pulang ke negaramu saja sana. Salah kamu itu. Kenapalah mereka harus ke Indonesia? Buat kacau aja seolah-olah mereka jadi korban. Padahal tidak ada yang nyuruh ke Indonesia. Tuh bule ngomong emosi banget. Belum dibikin mak penduduk Indonesia. Kalau mau nampung yang di rumah atau di negara Mbak Bule aja. Asalnya juga di sini. Oh iya, pinter loh. Kenapa nggak ditampung di negara dia aja? Kenapa harus negara Indonesia? Pasti negara dia tidak terima juga nih. Kenapa tidak ditampung ke negara dia? Ya, kenapa? Oke, next. Ketua Umum UNCPIRITS bagi Indonesia mengatakan bahwa sudah 8 jam imigran gelap ini tidak makan dan mereka sangat amat kelaparan. Jika dalam waktu dekat mereka tidak makan melebihi 8 jam ini, banyak di antara mereka akan kehilangan nyawa. Saya biasanya intermittent fasting selama 16 jam, nggak modar juga tuh.
Anyway, Mrs. Jeperetz, menurut saya Ketua Jeperetz ini, Anda mengatakan juga bahwa harus ada burokrasi, tidak bisa memulangkan atau kembalikan imigran gelap begitu saja. Harus minta izin kepada negara Republik Indonesia karena adalah keputusan negara manusia ini mau diapain. Saya cukup bingung ya Ketua Jeperetz karena ini kan Yayasan Internasional Kemanusiaan untuk Pengungsian Jeperetz ini kan di bawah PBB. Yeah. Harusnya punya akses ke PBB dan tinggal bikin proposal. Kasih tahu kepada PBB bahwa maaf, Indonesia dan warganya tidak siap menampung dan banyak penolakan. Jadi kemanakah kita harus antar imigran-imigran gelap kami ini? Itu harus langsung ngomong ke PBB. Nah pasti PBB itu kan di bawah banyak negara ini kan pasti ada yang pengen nampung gitu. Yang mau terima. Dan solusinya karena sekarang ini imigran gelap ini sejumlah 1.600 kata Ketua Jeperetz ini. Ya saya sarankan diterbangkan naik getek atau naik kapal yang berlayar ke Singapura. Berapa kloter. Habis itu sewa pesawat Airbus A380 yang bisa menampung 500 orang ya. Juga ya. Mana nih UNHCR ya? Kayak tutup mata ya tentang kasus ini. Bentar sih. Iya logis ya. Pulangkan mereka lewat pesawat ya kalau emang nggak mau kapal laut ya. Tinggal biayain aja. Kan uang UNHCR kan banyak gitu ya. Di Indonesia pun pesawat banyak kok ya. Pulangkanlah mereka lewat pesawat. Kalau nggak mampu nih minimal maksimal ya kapal laut lah. Sewa tuh kapal laut. Banyak kan di Indonesia kapal laut. Untuk satu pesawat dengan 3 pesawat Airbus A380 bisa langsung diterbangkan ke Eropa, ke negara ibu gitu. Kan ibu mungkin kan saya nggak tahu ya ini orang Jerman atau orang Belanda atau orang ya, mirip-mirip apa, ya orang, wajahnya. Orang Brussels, orang apa ya. Ya mungkin dengan logatnya kayaknya ini dari Eropa Tengah gitu ya. Ya mungkin saja bisa ngelobi sama negara ibu gitu. Kenapa sekarang ibu ya memaksa negara Indonesia menunggu burokrasi sedangkan mereka datang ke sini tanpa burokrasi. Anda menuntut burokrasi yang detail tapi mereka datang tanpa burokrasi. Itu tidak adil ya. Dan semoga Ketua Jeperetz ini bisa memahami kita pikiran bule ya, kita pragmatis. Ya, menurut saya itu langsung aja praktekan. Telepon PBB, pejabatnya, ini Indonesia nggak mau terima, warganya rusuh, kita tanya negara mana mau nampung, mau dari Swiss kek, mau Jerman kek, mau Perancis kek, mau Inggris kek, mau Amerika kek, sebelum teing, habis itu ke Singapura, ada pesawat besar, sewa charter Airbus A380, masukin semuanya, udah berangkat, selesai. Dan Indonesia bersih dari imigran gelap. Dari Rock Mini ini, gitu aja kerepot sih. Udah gue aja jadi Ketua Jeperetz, kayaknya gue juga lebih encer otaknya. Saya dukung bang, saya dukung om ya. Wow. Oke, kita coba masuk ke komen saja. Palestina sudah banyak yang meninggal dunia. Fokus freedom, free plus Palestine next. Orang Palestina aja berhari-hari nggak makan. Alhamdulillah, bukan kelaparan yang bikin mereka mati, tapi bom. Itu bukan orang Indonesia. Usir sama ketua, bubarkan UNHCR, usir semua atau jangan kasih makan, stop dompet, doa apa yang membiayai mereka. Yaitu apalagi imigran gelap. Kenapa ribet banget? Tinggal buang aja orang datang, kita tidak undang. Iya ya, kenapa ya? Kenapa nggak? Ini sebenarnya masa saya ketika pemerintah itu keluarin mereka aja gitu ya. Udah tinggal siapinlah perahu kan. Perahu nggak perlu perahu lah, kedikitan ya. Kan kapal di Indonesia itu banyak gitu kan. Ya bisa lah pakai kapal ya, yang besar sekalian tuh. Bawa tuh ke dermaga, selesai. Balikin mereka. Siapa tahu tadi pihak UNHCR atau ketua perwakilan tadi mau nampung di negaranya, antrin aja lewat kapal laut yang besar itu kan kita punya ya teman-teman. Aduh. Next. Oke, ini dia Muhammad Alam ya. Kita coba dengerin klarifikasi dari dia ya. Saya punya negara Arkan Mundu. Oke, dia punya negara ya di Myanmar. Kenapa tidak Ini asli Rohingya. Buddhis, ada Myanmar government Buddhis. Kalau Muslim gaduh, hantam pakai tembak, Muslim semua lari dalam untuk Bangladesh. Ada keluarga you yang mati? Mati banyak.
Karena Myanmar 2017 semua orang mati. Tanah semua sudah merah. Orang pakai tembak. kenapa tidak bertahan di camp Bangladesh? Bangladesh kan sekarang sudah susah. Kalau ada camp, tuh ada game 2 game 3 game. Game pakai tembak. Di Bangladesh itu udah nggak aman teman-teman ya, karena ada preman, ada geng ya. Berarti kalau geng itu preman ya, berarti ada penguasa di sana kan. Kenapa ya pihak UNHCR ini nggak nyediain polisi gitu di sana ya, atasin geng-gengnya. Clear, dibuat negara aja, di sebuah negara maju ada pemerintah, ada polisi. Oke, jadi mereka kabur gitu ya karena ada geng. Di Myanmar mereka kabur karena ada polisi-polisi Myanmar. Di Bangladesh mereka kabur karena ada preman-preman Bangladesh. Oke, terus kabur ke Indonesia. Terus kenapa nih? Kalau mati biasa orang. Geng apa namanya? Game itu Myanmar itu masuk dalam camp game. Kalau di sini ada itu Bangladesh punya game. Punya geng Dalam Bangladesh game ya. malam masuk itu game pakai tembak mati biasa orang. Satu malam 4 orang, 3 orang, 6 orang macam mati dia. Oke, jadi karena ini ya. Oke, kasihan. Gue kasihan banget sih. Jujur gue kasihan ya. Sorry, ini karena pendapat gue. Kalau gue sendiri, gue setiap nge-reaction Rogi ini, gue tuh punya hati nurani teman-teman ya. Gue kasihan. Tapi gue lebih kasihan lagi ketika Indonesia ini nerima orang Rogi ya gitu ya. Karena bakal the nextnya ya kita nggak tahu, bakal bom waktu akan terjadi perang, kita nggak tahu. Seperti oknum-oknum mungkin yang bermasalah dengan Indonesia, pasti ada lah ya. Oknum orang Rogi ya yang tidak senang dengan Indonesia itu pasti ada. Gue nggak bisa menyamai rata orang Rogi ini jahat semua, enggak. Tapi kan ada yang baik ya. Tapi kan pasti ada oknum ya. Kayak contohnya yang paling gue ingetin aja adalah balik lagi ke KKB ya. Itu kan berawal dari oknum yang tidak setuju dengan pemerintahan Indonesia. Terus disuplai senjata, dia memberontak. Nanti ini bisa the next ini. Udahlah, gak usah bikin nambah masalah lagi loh. Next, walaupun gue kasihan sih. Nih, ini ada versi yang berbeda ya. Tadi versi yang pengen menetap di Indonesia dan ini versi yang berbeda lagi nih. Actually, we are not in Bangladesh for to spend our whole life, and we are not here in Indonesia to spend our whole life because we have our own motherland that is in Myanmar. Our forefather had fight for freedom of Myanmar with the people of Myanmar, and we lived for decades. For many years, our forefather lived there, so we have the right to stay our motherland. So that is why we must go to our motherland with our justice and rights. Oke, jadi intinya di sini mereka tidak ingin tinggal di Indonesia, tidak ingin ditinggal di negara orang, mereka pengen balik ke Myanmar. Tuh. Oke, coba kita lihat komen aja. Semoga Allah memudahkan kalian kembali ke tanah kalian. Nah, ini gue setuju nih, agak adem nih, amin ya. Semoga segera kembali ke tanah air. Kok aku nggak akan ninggalin tanah airku, aku akan berjuang mati-matian. Harusnya sih kayak gitu. Pihak UNHCR ini harusnya kayak gitu. Pihak PBB itu harusnya kayak gitu. Pihak UNHCR ini harusnya ngasih solusi di mana ngebatasi peperangan antara Myanmar. Terus kan udah dikasih, oke lah, sekarang udah telanjur ya. Terus kan udah dikasih perumahan ya, rumah-rumah di Bangladesh. Kenapa pihak UNHCR ini nggak buat tim keamanannya juga gitu, kayak tanggung-tanggung ya, malah buat kartu UNHCR dan menyusahkan semua negara ya. Dan gak dipungkiri nih, lihat nih, bahkan orang Rohingya sampai nangis ya, tangisan pengungsi Rohingya setelah ditolak di Aceh. Kita lihat videonya. Oke, mereka ditolak.
kasihan guys, gue kasihan. Mungkin dulu ini ya yang dirasakan mungkin dulu ini yang dirasakan orang Malaysia yang lihat orang-orang Rohingya nangis-nangis kayak gini ya. Aduh, sekarang di Indonesia. Tapi lihat ya, ketika orang Malaysia berbaik hati ke orang Rohingya, ya malah minta hak tanah orang Rohingya di Malaysia. Kasihan sih ngeliat mereka nangis. Mau gimana pun gue tetap manusia ya teman-teman, gue masih punya hati ngeliat kayak gini. Aduh, mana lagunya mendukung lagi. Oke, ini yang mungkin yang dirasakan Malaysia ya teman-teman ya. Next, masuk ke berita yang lucu dulu nih. Warga Aceh kesal dan usir pengungsi Rohingya karena mandi dan BAB ditambak ikan. Wah, ikannya seneng tuh ya. Ada rasa-rasa rempah-rempah orang Rohingya. Oh my god. Oke, kita dengerin. Oke, ini videonya. Sebanyak 180 pengungsi Rohingya yang terdampar di perairan desa Belangrayang, Kabupaten Pidi Aceh terpaksa dipindahkan. Hal itu dilakukan lantaran warga kesal karena para pengungsi Rohingya buang air besar dan mandi di tambak ikan milik warga. Aduh, minimnya fasilitas rasa rempah-rempah atau MCK menjadi alasan para pengungsi melakukan hal itu. Warga pun mengusir para pengungsi kesel ya. Rohingya dengan membongkar tenda pengungsian. Kepala Desa Bate, Zakaria menuturkan, para pengungsi Rohingya itu kini dipindahkan ke lokasi penampungan baru yang tempatnya jauh dari daerah tambak warga selama 7 hari ke depan. Ini dikarenakan ada tergangguan sedikit sama yang memiliki nama orang. Nah, jadi kita harus geserkan ke tempat yang lebih aman. Kenapa Pak? Gangguannya kenapa Pak? Gangguan mungkin orang-orang ini kan tidak tahu mau buang-buang hajat itu gimana. Mereka kan harus ke depan orang lain, kan terganggu juga. Jadi untuk ke depan agar ini bisa orang aman, duduknya aman, maka kita geserkan ke samping. Oh, digeser. Badan Provinsi PBB atau UNHCR pun berjanji agar kejadian serupa tidak terulang dan akan membangun fasilitas MCK untuk para pengungsi Rohingya di Desa Bati. UNHCR ini kenapa ada ya? Maunya nerima orang tapi nggak dipikirin gitu ya. PAB-nya di mana? Cuma intinya terima dulu ya gitu. Dan baru dia bertindak. Aduh. Kita berencana kasihan seperti itu bersama dengan teman-teman dari IOM. Ini sementara lagi pembicaraan berlangsung. Kemudian setelah ada kesepakatan tentu kita berikan yang terbaik bagi warga Rohingya tapi juga untuk warga lokal. Sejumlah polisi dan TNI juga berada di lokasi untuk pengawasan dan pengamanan. Langkah itu dilakukan untuk mencegah pertikaian antara pengungsi dan warga lokal. Pengusiran para pengungsi Rohingya pun terus terjadi sebab lokasi pengungsi Rohingya berada di tengah masyarakat. Apalagi, perbedaan budaya antara pengungsi dan warga setempat juga menjadi masalah serius yang timbul. Warga pun berharap pihak berwenang seperti PBB bisa berperan aktif untuk menangani masalah pengungsi Rohingya. Ya, gimana PBB tidak ada tindakan, Wak? Teman-teman ya. Kayak gini nih, tambaknya dipenuhi dengan BAB. Toingnya warga mengamuk dan usir mereka. Warga kesel, tambaknya jadi tempat BAB toingnya. Kebayang lah ya, ikan-ikan lu memakan rempah-rempah orang Rohingya gitu. Lucu sih ya. Ya, ini aja sih ya. Oke, sebenarnya sih udah sih dikit aja kayak gini aja ya teman-teman. Sebenarnya masih banyak lagi informasi yang bisa gue dapat, tetapi karena gue mempersingkat saja, kita udah bisa lihat banyak banget ya kelakuan orang Rohingya nih. Ada yang pengen menetap, ada yang pengen balik ke Myanmar, tapi mereka nggak mau berjuang gitu loh ya, nggak mau berjuang. Gimana caranya agar negara mereka bebas dari menyerang negara mereka gitu di Myanmar. Terus di Bangladesh juga mereka nggak mau berjuang gitu ya, buat ngabisin oknum-oknum yang emang geng-geng preman-preman ini gitu. Aduh ya, kayak mau terima enaknya saja menurut gue ya. Sorry nih misalnya salah, tapi menurut gue kayaknya mereka tuh kayak pengen terima enaknya aja, nggak mau berjuang gitu ya. Dan mereka dimanja
itu dengan kartu UNHCR. Kartu UNHCR itu nggak salah sebenarnya, bagus juga, gue bilang bagus gitu ya, buat mereka singgah segala macam. Cuma ini gue lihat-lihat tuh mereka nggak ada perjuangannya gitu ya. Oke, langsung aja deh, next kita masuk ke top komen. Top komen yang pertama di video ini dibuat ada 20 like dari Umi Wasita 4122. Mereka akan berkembang biak semakin banyak dan akan membuat Indonesia atau Aceh semakin ketolong pemerintah, terutama UNHCR, kembalikan mereka ke negara asal. Oke, ini gue cukup setuju. Dari @JNK Bumen ke Bumen 8679. Usir paksa imigran gelap Rohingya ke asalnya. Tutup UNHCR di Indonesia. Tidak ada tempat Rohingya di Indonesia. Ini setuju. Kalau emang Indonesia pengen baik hati, ya udah, buat aja lah mereka sehari nyaman, abis itu usir pulang gitu ya. Mereka boleh singgah di Indonesia, cuma nggak lama, nggak kayak di Sidoarjo itu, jangan. Dari @ziki25, Ustadz Dery lucu sekali, lebih pilih orang luar daripada pribumi yang membutuhkan pendidikan dan pekerjaan. Kecemburuan sosial ini bisa bikin wilayah yang dulunya ingin pisah dari Indonesia akan muncul lagi. Boom, betul juga ya. Ustadz Dery, banyak loh Ustadz ya. Di Indonesia ini orang-orang yang membutuhkan itu banyak banget. Kenapa kamu tidak menampung mereka? Itu aja sih ya guys ya. Mungkin videonya cukup sampai sini aja guys. Kalau misalnya salah kata, mohon dimaafkan. Di sini gue Fadli undur diri. Thank you banget yang sudah ngeramein. Sampai jumpa di next video. See you. Goodbye. Bye. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.